Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jika kita berbicara tentang keindahan alam Gunung Ungaran tidak akan ada habisnya. Karena Gunung Ungaran, selain menyimpan keindahan dan kekayaan alamnya, Gunung Ungaran juga menyimpan berbagai kisah sejarah tentang terbentuknya suatu bangsa. Jika harus dipaparkan satu persatu, menurut saya pribadi, disinilah tempat yang paling tepat untuk mencari sumber jawaban yang akan kita cari, dan kita dapat membuktikan tentang keberadaan sumber tersebut. Mulai dari jejak klasik sampai perang kemerdekaan, semua dapat kita cari di lereng gunung ini. Jadi tidak ada salahnya kan, ketika kalimat istimewa tersematkan untuk gunung tersebut. Lokasi yang saya maksud berada pada lereng Gunung Ungaran, tepatnya berada di sisi barat daya kota Ambarawa. Dibangun pada kontur tanah yang tinggi, subur, dengan pemandangan alam yang terbuka. Dengan akses jalan yang sangat mudah. Komplek Percandian Gedong Songo, merupakan jejak atau warisan cagar budaya dari leluhur Nusantara. Yang masih berdiri dengan kokoh, berwibawa dan penuh dengan makna. Untuk rute perjalanan dari pusat kota Ambarawa, diperlukan sekitar 40 menit untuk bisa mencapai ke sana. Jika perjalanan tersebut lancar, dalam arti tidak ada hambatan atau tersendat karena macet. Dengan kontur tanah yang berbukit, tingkat kemiringan rata-rata 40 derajat, dengan hiasan pesona alam terbuka yang dapat memanjakan setiap penglihatan mata kita. Saya pribadi tidak akan membahas secara keseluruhan, karena semua itu sudah terangkum dalam uraian jejak sejarah yang pernah terjadi. Dan terlalu sering adanya karya yang muncul dari buah pemikiran, membahas sejarah di seputaran gunung ini. Hanya satu pilihan untuk ulasan, mengupas tentang bangunan pemujaan masa klasik. Berupa bangunan candi Hindu dengan sekte Siwa pada masa kerajaan Mataram kuno. Bentuk bangunan yang mengusung tentang gambaran kehidupan pada masa itu. Sebuah tema yang sudah dipaparkan pada tiap bagian-bagiannya masing-masing. Banyak yang menceritakan tentang keindahan bangunan candi tersebut, mulai dari arsitektur hingga mengulas tentang sejarahnya. Kalau dari diri saya pribadi, saya akan memilih dan akan mengulas tentang kemegahan dan keunikan daripada arsitektur bangunan tersebut. Seperti halnya, bangunan candi memiliki 3 bagian terpenting. Ketiga bagian tersebut memiliki nama-nama tersendiri sesuai dengan makna dan tingkatannya. Tingkatan dasar, tingkatan menengah dan tingkatan ke atas. Bahkan, secara keseluruhan bagian-bagian tersebut memiliki arti tersendiri. Tingkatan dasar adalah kaki candi atau burloka memiliki arti dunia bawah atau dunia manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Tingkatan menengah adalah tubuh candi atau bufarloka, memiliki arti orang yang disucikan. Tingkatan atas atau Sefarloka, memiliki arti dunia atau hunian para dewa. Bangunan pemujaan yang tersusun menggunakan material batu andesit ini, yang terpahat secara rapi, mengandung arti dari susunan yang paling rendah hingga ke puncaknya. Susunan-susunan tersebut merupakan proses penggambaran kehidupan manusia dari lahir, hingga meninggalkan dunia fana, hingga sampai disucikan dan diterima ke Sefargaloka. Begitulah kiranya, tentang gambaran-gambaran dari arti konstruksi bangunan candi menurut mitologi Hindu kunonya. Sejarah nama Gedong Songo berasal dari bahasa Jawa yaitu, gedong yang memiliki arti sebuah bangunan, songo yang memiliki arti 9, atau 9 bangunan. Terletak pada ketinggian 1200 mdpl di atas permukaan air laut, Thomas Stamford Raffles adalah orang yang menemukan kembali bangunan candi ini sekitar tahun 1804. Ketika itu, bangunan candi dalam kondisi miring dan komponen materialnya sudah tidak teratur penempatannya. Pada bagian atap ditumbuhi rumput liar dan tanaman pohon yang menjalar, dan memiliki pokok kayu yang keras semacam pohon beringin.
Sebelum membahas atau mengunjungi percandian Gedong Songo Komplek ketiga, saya beserta teman belusukan, menikmati sauna alam terbuka, yaitu pemandian air panas. Tempat pemandian tersebut berada di sebelah utara Kawah Chandra di Muka, di antara gugusan tebing yang memisahkan antara komplek percandian ketiga dengan komplek percandian keempat dan kelima. Jika dibanding dengan pemandian yang lainnya, mungkin suhu panas air ini masih bertahan, karena dari sumber pusatnya sampai ditampung ke dalam kolam ini jaraknya sangat dekat. Untuk pemandian yang lainnya sekarang sudah mulai berkurang untuk sistem panas airnya, karena itu tadi sudah bercampur dengan air yang dari luar, air dingin maksudnya, menjadi satu ke kolam. Makanya air yang semulanya anget jadi agak dingin. Kalau di sini enggak, di sini masih tetap panas. Koyok panas omongan tonggo. Bahkan, air panas yang kita gunakan untuk berendam, merupakan sumber air panas dari Kawah Chandra di Muka. Untuk segi kesehatan dan sterilisasi airnya sangat terjamin. Karena, air yang masuk ke dalam tampungan kolam tersebut selalu berganti dan mengalir dari 4 titik sudut kolam. Bahkan aliran tersebut mengalir dengan debit sesuai dengan kapasitas alirannya. Ada yang unik di bangunan kolam ini, sebelum diadakan pembangunan kolam yang baru. Kolam yang sekarang ini, dulunya pernah terdapat pemandian kolam kuno, dengan struktur dan denah bangunan menyerupai penampungan air mirip dengan Candi Ngempon. Informasi ini saya dapatkan dari teman belusukan, dengan gambaran dan bukti panel jalatwara yang ditemukan di samping luar bangunan kolam. Panel jalatwara tersebut, sekarang diamankan oleh pihak pengelola dan simpan di dalam museum yang berada di Komplek Gedong Songo. Mlebu kan? Iya saya mlebu. Eksotis, menawan, megah, istimewa, pujian yang pantas dituangkan, untuk sebuah karya leluhur kita. Penampilan Komplek Candi Gedong Songo yang ketiga. Jika dihitung secara keseluruhan, tata letak bangunan candi yang terlihat utuh hanya di Komplek Candi pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima saja. Masih banyak ketika kita mengunjungi beberapa bangunan yang sudah runtuh dan kemungkinan sudah tidak dapat dibangun kembali. Tentunya, akan sangat kesulitan untuk membuat sketsa dan tiruan dari panel-panel yang sudah rusak, dan sudah pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Di Candi Gedong Songo Komplek ketiga, yang terlihat masih utuh, jika harus dikoreksi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari depan pintu masuk, dari samping kanan dan samping kiri bahkan dari belakang tiap bangunan candi, akan terlihat mempesona. Dapat kita amati dengan seksama, ketiga bangunan megah saling berdampingan, seolah-olah saling membutuhkan dalam segi kesempurnaan. Kesempurnaan tersebut diperlihatkan dengan adanya bangunan candi induk, bangunan candi perwara dan bangunan candi apit. Walaupun sama-sama disebut dengan bangunan candi, akan tetapi ketiga bangunan memiliki peranan yang berbeda. Dari ketiganya, satu bangunan yang memiliki perbedaan sangat menonjol dari bentuknya. Perbedaan itu terletak pada bangunan candi perwara. Bangunan candi yang tidak memiliki kaki atau selasar, tidak memiliki hiasan berupa antefiks, tidak memiliki anak tangga dan pipi tangga, tidak memiliki makara, tidak memiliki beberapa arca yang menempel pada bagian bilik luar dinding.
Untuk perbedaan berikutnya, antara bangunan Candi Induk dan Candi Apit, walaupun memiliki bentuk yang sama, perbedaan itu sangat mencolok dan sangat terlihat dengan jelas dari segi ukurannya. Candi Induk terlihat besar dan tinggi, sedangkan untuk bangunan Candi Apit terlihat agak ramping dan tidak terlalu tinggi. Bangunan Candi Apit memiliki 3 arca yang terletak pada bagian selasar atau kaki candi, yang menghadap ke arah mata angin yang berbeda. Arah mata angin selatan, barat dan utara. Arca dengan perwujudan seekor gajah kecil dan mungil yang disebut dengan gajah jerum. Bangunan Candi Induk dan Candi Perwara menghadap ke arah timur, berdiri saling berdampingan. Sedangkan bangunan Candi Perwara menghadap ke arah barat, antara pintu bangunan Candi Induk dan Candi Perwara saling berhadap-hadapan. Bangunan Candi Induk dan Candi Apit memiliki bentuk denah bujur sangkar, sedangkan bangunan Candi Perwara memiliki bentuk denah persegi panjang. Keunikan pada bangunan Candi Induk dan Apit, walaupun memiliki perbedaan dari segi ukuran, namun kedua bangunan candi tersebut memiliki kesamaan dalam penempatan arca yang melekat pada bilik dinding bagian luar. Di antaranya memiliki arca Durga Mahisa Suramardini yang menghadap ke arah mata angin selatan, sama-sama memiliki arca Ganesha yang menghadap arah mata angin barat, dan sama-sama memiliki arca Agastya yang menghadap ke arah mata angin utara. Sama-sama memiliki 2 arca penjaga pintu bangunan candi berwujud arca Mahakala dan arca Nandiswara. Ketika kita melihat penempatan dan bentuk bangunan candi tersebut, sekilas kita akan teringat komplek percandian di Dieng Banjarnegara. Bangunan yang memiliki kesamaan dalam bentuk dan penempatan, namun memiliki perbedaan dalam segi ukuran. Bangunan komplek ketiga Gedong Songo memiliki ukuran agak gemuk, sedangkan komplek percandian Arjuna di Dieng memiliki postur agak ramping. Di antara komplek Candi Gedong Songo, bangunan yang mendekati normal hanya di lokasi ketiga saja, untuk yang lainnya hanya meninggalkan bangunan utama, untuk Perwara dan Apit sudah runtuh. Semua konsep bangunan candi dibuat sebagai replika yang menyerupai sebuah gunung, di mana gunung tersebut tempat tinggal para dewa dan dewi, yang disebutkan dalam mitologi Hindu kuno adalah Gunung Mahameru. Istilah isi dan penghuni gunung, sama halnya dengan gambar relief pada bangunan candi. Sebuah gunung yang lengkap dengan sumber daya alam dan kehidupan di dalamnya. Gunung mempunyai penjaga, mempunyai tumbuh-tumbuhan yang hidup di permukaannya, dan gambaran kehidupan di dalamnya berbagai macam jenis hewan-hewan dan sumber air sebagai lambang kehidupan. Sama halnya dengan bangunan candi, memiliki kaki-kaki candi sama dengan perumpamaan kaki Gunung Mahameru. Badan atau dinding candi sama halnya dengan lereng Gunung Mahameru. Atap bangunan candi sama halnya dengan puncak Gunung Mahameru, sama-sama memiliki arti atau sebuah makna dalam mitologinya, yaitu tempat berkumpulnya para dewa dan dewi. Banyak sedikitnya sumber informasi yang kita terima, akan tetapi bisa berbanding balik dengan upaya yang kita lakukan. Ketika kita mengadakan pembuktian secara mendalam, dengan cara mendatangi atau mengunjungi salah satu objek yang kita pilih. Banyak sedikitnya dengan pembuktian, akan leluasa mengartikan, akan memperbanyak mengembangkan pengetahuan yang kita dapat.
Semakin percaya, semakin kagum, semakin banyak peluang yang akan kita dapat, sehingga mengerti apa arti dari kewibawaan Nusantara. Jika diperhitungkan, kira-kira kurang seperti apa lagi yang harus diperlihatkan tentang keindahan alam Indonesia? Kurang apa lagi yang harus diperlihatkan tentang kebudayaan yang dimiliki negeri ini? Kurang kaya apa lagi yang harus diperlihatkan tentang sumber daya alam Indonesia? Kira-kira, bagaimana caranya supaya kita menjaga dan mengembangkan potensi-potensi yang menguntungkan tersebut? Bukankah secara keseluruhan, leluhur kita sudah mengajarkan semuanya, melalui pesan yang ditinggalkan, yang dipahat menggunakan media batu, seperti relief-relief yang berada pada setiap bangunan candi? Jika kita mau mengenal atau mempelajari relief tersebut, kita akan menjadi faham tentang pelajaran yang kita dapat, atau manfaat yang dapat kita petik. Karena, dalam goresan tersebut, semua sudah dipaparkan. Mulai dari pesan moral maupun sebuah tindakan. Jangan bosan untuk mempelajari pengetahuan dari ragam kebudayaan, karena dari situlah kita dapat mengerti apa arti dari kewibawaan kehidupan.